Mainnya di mana anak-anak? Dulu waktu jadi guru pun sebenarnya sudah banyak yang ingin saya kerjakan ya. Keinginan untuk memberikan keterampilan kepada anak-anak itu bukan semata-mata karena melihat struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah ya, tetapi memang kayak ada tanggung jawab moral gitu loh. Mereka itu 12 tahun gitu kan di sekolah, tapi kayak mereka nggak dapat apa-apa gitu. Kayak merasa berdosa aja gitu kan. Sebenarnya dari situ awalnya, apa yang bisa saya kerjakan gitu sebatas saya jadi guru, karena power kan juga nggak ada kan. Saya berikan ke mereka gitu dengan harapan nanti ketika mereka lulus mereka bisa berkarya lebih banyak lah gitu. Kondisi sekolah ini baik dari segi fisik, tampak kusam gitu kan, tampak kumuh, makin mendukung bahwa ini SLB gitu, tempat di pikiran masyarakat bahwa anak-anak yang tidak punya masa depan, tidak berdaya gitu kan, kayak memprihatinkan gitu kondisinya. Dan ketika saya menjadi kepala sekolah, saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus merubah wajah SLB, khususnya SLB 1 Sumbawa ini. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak SLB itu tidak kalah dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah reguler. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah rapat bersama teman-teman. Kita langsung inventarisir gitu, apa nih yang bisa kita berikan kepada anak-anak, keterampilan apa yang bisa kita berikan. Tentu tantangannya banyak sekali. Masalah minimnya kami sarana dan prasarana, fasilitas di sekolah, tetapi kami tidak mau menjadikan itu sebagai hambatan kami untuk terus maju. Kita manfaatkan fasilitas yang minim ini, yang terbatas ini, fungsinya itu maksimal gitu. Kemudian untuk melengkapinya, di samping kita membeli secara bertahap, kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak gitu yang bisa membantu kami untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut. Kami menjalin kerjasama dengan beberapa SMK Pusat Keunggulan, SMK PK, ada SMK 1 Sumbawa, itu kami kebetulan core bisnisnya itu pariwisata ya. Mereka ada tata kecantikan, ada tata boga juga gitu. Jadi kami bisa mengirim guru kami dan anak-anak untuk belajar ke sana awal-awalnya gitu. Karena banyak peralatan yang belum lengkap, lalu ternyata di SMK 1 tuh juga banyak peralatan yang tidak terpakai, kami pinjam gitu. Jadi ya, perjanjiannya itu pinjam sampai batas waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Akhirnya kami akan kembalikan ketika kami sudah mampu membeli peralatan-peralatan tersebut karena cukup mahal kan. Nah terus untuk pertanian kami menjalin kerjasama dengan SMK Lenangguar itu PK juga sama SMK Lopok gitu. Itu kami belajar membuat hidroponik, kemudian membuat pupuk organik seperti apa gitu, bagaimana supaya tanaman subur. Akhirnya berjalanlah keterampilan ini. Perubahan di sekolah sangat luar biasa saya rasakan terkait dengan lapangan pekerjaan anak-anak yang memang susah sekali didapatkan. Jadi sekarang sudah bisa mereka berwirausaha sendiri. Guru-gurunya juga lebih semangat sih kalau saya rasa, karena dituntut kreatif kita kan, disupport juga sama Kepala. Nggak boleh kita itu ketinggalan zaman seperti itu. Itu cita-cita saya sebenarnya sederhana sekali. Saya ingin sekolah ini tetap terus beroperasi gitu ya, karena sempat ada kekhawatiran
kita tidak dapat murid gitu. Kalau dulu proses pembelajaran kami itu masih konvensional sekali ya, sehingga ketika kami mulai beralih menerapkan implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, tentu yang menjadi tantangan pertama adalah bagaimana kami menyampaikan konsep ini kepada orang tua. Karena apa? Kalau dulu orang tua, kalau anak-anaknya belum diajari menulis, berhitung, gitu masih tidak belajar namanya gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kami menyampaikan ini gitu ya. Menanamkan konsep ini kepada orang tua bahwasanya anak usia dini itu waktunya untuk bermain. Jadi mereka bermain itulah sebenarnya mereka sedang belajar sesuatu yang baru gitu. Nah ini kami perlu waktu. Dan untuk bisa mengatasi itu, kami selalu mengupayakan berdiskusi dengan orang tua, mengadakan rapat orang tua. Tetapi ternyata waktu itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan. Lalu dari hasil survei lingkungan belajar ini, dari hasil rapor pendidikannya yang sudah keluar, jadi seperti bisa dilihat di layar ya, teman-teman, bahwa di sana sudah dijelaskan kita perlu menjalin kolaborasi dengan orang tua gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kita penyelenggaraan PAUD yang holistik gitu ya. Jadi karena kami bergerak di bidang pendidikan anak usia dini ya, jadi segala sesuatu yang kami lakukan itu kami rasa tidak akan memberikan dampak yang maksimal kalau tidak ada kerjasama, kalau tidak ada kesinambungan antara pihak sekolah dengan pihak rumah gitu ya. Dalam hal ini adalah orang tua. Jadi setiap hari Jumat gitu kita biasanya kumpul bersama, kemudian kita membahas proses pembelajaran kita selama 1 minggu ini sudah sejauh mana, tingkat ketercapaian peserta didik kita 1 minggu ini sudah sejauh mana, ada nggak sih kendala yang dihadapi gitu. Ketika menemukan kendala, apa yang harus kita lakukan ke depan supaya kendala ini tidak akan kita temui lagi di depan. Nah kemudian dari hasil diskusi-diskusi itu akan menghasilkan sebuah catatan-catatan bagi guru-guru juga, bagi setiap wali kelas. Nah kemudian dari catatan-catatan itulah melahirkan sebuah buku ya, namanya communication book. Dari bulan-bulan sebelumnya sudah semakin berkembang nilai agama anak-anak. Kemudian dari communication book ini juga yang nantinya sebagai bahan penghubung juga antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian nanti di situ guru-guru akan menyampaikan tingkat ketercapaian anaknya sudah sejauh mana sih gitu. Kemudian apa sih yang harus dikuatkan lagi di rumah oleh orang tua. Nah di situ juga orang tua bisa mengevaluasi juga apa yang sudah kami lakukan. Orang tua bisa menyampaikan di kolom yang sudah disediakan. Nanti orang tua menyampaikan di situ pendapatnya seperti apa, kemudian sarannya seperti apa, masukan-masukan yang mereka punya untuk sekolah, untuk gurunya di kelas itu seperti apa. Communication book-nya Gus Denis ya, Ma. Di sini kegiatannya Gus Denis selama seminggu sudah saya tulis di sini. Ini capaiannya Gus Denis sudah lumayan bagus ya, Mas, dibandingkan minggu lalu. Iya, benar. Kayaknya udah lebih serius juga. Communication book itu diberikan oleh Miss di hari Senin, di mana hasil yang disampaikan itu mengenai pembelajaran yang dilakukan minggu sebelumnya. Nanti kita misalnya punya komentar apa terhadap kegiatan minggu lalu itu, kita bisa sampaikan, atau enggak mungkin tidak ada yang ingin saya sampaikan ya, saya cukup mengapresiasi bagaimana Miss mendidik anak-anak di sekolah seperti itu. Hal-hal simpel sekecil-kecil itu kan sangat-sangat penting ya, walaupun kecil mungkin tidak terlalu wah seperti itu, tapi menurut saya hal-hal kecil itulah justru yang sangat berperan penting untuk mendukung gitu perkembangan pendidikan anak di sekolah. SMP 7 ini kalau di Kota Probolinggo ini bukan kategori sekolah yang difavoritkan, sehingga waktu itu saya mencoba mencari terobosan lain, apa ini yang kami punya di SMP 7. Nah salah satunya waktu itu kami menggarap literasi itu, dan literasi itu kami wujudkan sampai kajian, jadikan buku, antologi, kemudian ada inovasi-inovasi ya. Itu kan sebenarnya refleksi dari aturan pemerintah yang sudah lama. Itu adalah membiasakan siswa membaca 15 menit di kelas. Nah, itu kami laksanakan dulu
setahun 2 tahun ya, ini dianggap oleh teman-teman kurang bermakna. Kok ini terus, kok enggak ada inovasi baru. Nah, makanya kami beri hak untuk tiap tahun mengadakan evaluasi tadi, sehingga muncul hal baru inovasinya. Nah, sehingga kami bisa mencoba apa ke depan yang bagus. Tapi tentu saja Mas ya, pelaksanaannya itu tidak semulus yang kita inginkan dari Bapak Ibu guru. Ada yang selalu welcome, oke, ada perubahan, seneng. Tapi ada lagi yang ngapain mau gitu, gaji kita itu sama. Itu secara jujur ya manusiawi. Itu saya nilai manusiawi seperti itu. Ya kita benahi bareng-bareng. Struktur kurikulum berdasarkan Permendikbudristek. Kami punya komunitas belajar. Fungsinya itu yang pertama ya, untuk menyamakan persepsi teman-teman dan terhadap permasalahan yang muncul. Itu boleh dikatakan Kombel itu juga merupakan ajang evaluasi diri teman-teman. Jadi menemukan permasalahan apa, itu kan bagian dari evaluasi diri kan, seperti itu disampaikan. Nah, sehingga teman yang lain bisa saling sharing. Akhirnya muncullah usulan gagasan, coba kita buat pagelaran sastra simak cerita. Nah, awalnya hanya hasil buku, ternyata berkembang. Pak, saya bercita, saya senangnya baca puisi. Oke lah, kita tanami. Terus ada lagi, Pak, saya senang pakai bahasa Inggris ya. Oke, silahkan. Jadi ada storytelling apa gitu. Nyanyian suci yang gemuruh, berintih bagaikan gemercik air mengalir dari jiwa lelaki yang... Setiap Jumat Sabtu kita diberikan waktu untuk membaca dan mengambil topiknya atau pesan yang bisa didapat. Itu yang kemarin Jumat Sabtu bercerita. Nah, saya membuat puisi. Puisi itu mengenai guru, dan beliau ini sangat bagus sekali nih, lumayan terharu juga. Beliau terharu, saya terharu juga. Pada tim SMP Negeri 7 Probolinggo, kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 8. Mari kita kaji bersama-sama rapor pendidikan dari SMP Negeri 8. Jadi kemudian selain itu kami juga tetap kerjasama dengan sekolah yang lain itu ada, apalagi sekarang ini kami di tahun keempat SMP 7 ini berkewajiban untuk menularkan atau mengimbaskan, tapi kami sifatnya mitra belajar lah, saling sharing. Terus saya tanya, saya gali punya potensi apa yang ada di sana, monggo silakan bisa ditularkan sehingga kami juga bisa belajar selain dari mereka belajar kepada SMP 7. Layanan yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak bisa kalau sekolah tidak mensupport guru-gurunya, baik dari segi anggaran dan juga tadi apresiasi tadi gitu. Gurunya senang, gurunya berkompeten, inovatif, tentu akan menghasilkan siswa-siswa yang kreatif, mandiri dan berprestasi. Sebagai kepala sekolah tentunya kita harus visioner ya, dan harus selalu meyakini bahwa suatu saat nanti saya pasti akan bisa sampai di sana. Walaupun kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, kita bisa kok melakukan hal-hal kecil, tetapi dengan cara yang hebat. Jadi semuanya itu supaya berjalan ya sesuai dengan fitrahnya. Cita terpanjang saya ya ini kan masih proses pembentukan aset bangsa ya, sehingga secara Indonesia ya nanti ke depan itu bisa lebih baik, punya generasi yang bagus.